beberapa langkah-langkah untuk kedepannya. Kita kemarin Mas Wid sudah beberapa keliling untuk memaksimalkan TPS 3R untuk mesin pemilah dan pencetak sampah. Kita sudah budidaya maggot, kita lihat di Rusunawa Kota Bangsan sudah ada itu. Diperlukan optimalisasi TPS 3R dengan budidaya maggot, dan di TPS 3R Anggrek Kotro maggot direkomendasikan oleh Kemen LH dan Kemen Perikanan dan Kelautan untuk pengelolaan sampah organik dan pakan ikan. Selain itu juga dilakukan dengan pengadaan mesin pemilah dan pencacah sampai simultan pada anggaran perubahan daya derek untuk bisa didukung oleh pengadaan mesin pemilah dan pencacah sampah. Di TPS 3R diharapkan punya alat produksi seperti di Purbalingga. Kita sudah ke sana, itu dapat mengolah sampah per jamnya 1-3 ton per jam atau 5-15 ton per hari. Terus untuk TPS Banyurip, untuk melihat terjadinya penumpukan, kami karena keterbatasan berat pada tahun ini kita derek nanti sudah ada pengadaan bulldozer, karena bulldozer kita sudah tahun 2015 karena resistensi lindi dan sebagainya itu sangat membuat korosi alat-alat jadi susah. Ini terus ini strategi ruang terbuka hijau, panjangan Perso Piyambak, kita meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau menjadi di perkotaan ini termasuk juga ruang terbuka. Ini pengelolaan ruang terbuka hijau kita tiap hari kita tambah, dan seperti halaman gelar dan lain-lainnya. Terus ini untuk yang tidak kalah penting adalah di Giriloyo, karena itu semua menuju ke sana. Kita ada beberapa hal yang perlu kita benahi. Kita sudah lumayan Pak, kita sudah terhindar dari calo-calo, dan orang mati sudah kita kaplingkan, tidak bisa memilih, tidak bisa berdampingan lagi, karena tidak dampingan pun tidak bisa omongan. Jadi kita blok makam Perso Tani seperti ini. Harapan kami Bapak, kalau boleh diusulkan nanti semua itu dibongkar kayak di TPU di Keputih Surabaya. Jadi yang makam-makam sekarang ada kijing-kijingnya, kalau diseragamkan kalau luar biasanya. Jadi kelihatan rapi. Di Kiloke ya, dan itu menjadi aset kita harusnya nanti. Ya, kegiatan pengelolaan RT lainnya, peningkatan kualitas visual layanan tempat pemakaman umum ini sudah langsung online, simple, bayar di perbankan. Tidak ada namanya calo-calo lagi. Ya, pada zaman calo saya itu zaman jahiliyah, zaman otros di sana itu mungkin masih jahiliyah. Ya, karena zaman Mas Dana zaman luar biasa. Zaman Bu Yeti atau Suwun. Nah ini untuk Putih Gunung Tidar, karena ini pakunya Tanah Jawa. Kemarin beberapa hal kita sudah ada grand design dari Bapeda yang nilainya 400 juta, master plan ya, didukung oleh 100 miliar. Insya Allah dicarikan dana oleh Bapak Wali dan Mas Iwan kita ini. Tetapi kalau sederhananya untuk peningkatan nanti kita sudah mulai Bapak. Kondisi saat ini adalah lumayan memberikan PAD daripada kayak Langgeng Bapak. Kita Gunung Tidar itu. Jadi kita ini terkendala oleh area parkir. Ya, area parkir kita ini sudah ada zona penerima dan zona pelepas juga ini. Ini ilustrasi pengembangan wisata alamnya Pak. Diharapkan nanti kedepannya gitu. Paling enggak kayak di Solo Toto TikTok. Tapi kalau luar biasa lagi ya sebetulnya kayak grand design-nya ataupun master plan-nya Mas Iwan dari Bapeda. Terus jadi ada outbound dan sebagainya. Ini terus masuk juga ternyata amphitheater juga bisa diciptakan di sana Pak, asal tidak mengurangi kekusukan orang yang beribadah di sana, religi. Ini keseimbangan ini. Oke, studi alam atau area selfie itu saya kira itu Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Bapak dari Pak Usman maupun Pak Habib. Matur suwun, masukan saran kami sangat tunggu demi kebaikan dan semuanya untuk pelayanan masyarakat lebih baik lagi sesuai tugas fungsi dan itu. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Aduk dan Pak Osman izin sedikit ya. Jadi benar mungkin untuk daerah masuk BC 5 yaitu nilai total layak huni itu sebenarnya dari sasaran dari IKN kita untuk 20%. Juga katanya ya program targetnya mohon dipikirkan Pak. Setidaknya karena kami memang tupoksial kami memang hanya untuk taman dan penghijauan itu atau pemakaman. Sedangkan RTH itu kan bentuknya macam-macam Pak. Ada sempadan sungai, kemudian yang bukan merupakan kewenangan DLH. Ini menjadi yang harus dipikirkan. Jadi mungkin kasus gini, seperti Perkim itu kan kaitan dengan kawasan kawasan kumuh. Itu kan ada 7 parameter, itu ada persampahan juga, ada proteksi kebakaran, itu juga tidak hanya pergi, tapi dia pergi sebagai koordinator. Mungkin kasus sama gitu, kasus sama, dan kan turun untuk koordinator yang cakupan kebersihan ruang terbuka publik. Ini tidak hanya dari OPD LH, tapi mungkin sampai
malah semakin berkurang kalau Ya, kita nggak betul. target dari itu. Jadi Nah, mungkin kita udah menyampaikan tadi Pak Oto sudah Ya. menyampaikan strategi untuk RTH di Jakarta, pertama memang penyerahan fasum dan fasos. Ya, banyak itu ya dari Selama pengembang-pengembang ini itu. kan ada syarat untuk pengembang yang belum disampaikan ke pemerintah kota. Ya, banyak, Itu masih juga banyak. cukup lumayan. Contohnya Ya. aja kayak di perumahan-perumahan Ya. juga belum Ya. masuk. Terus selanjutnya kita paling nggak memang harus ada pengadaan tanah. Ya, Karena kemarin udah memang posisinya kota Ya. Magelang Sempit, bentuknya harus linear pembebasan. sempit. Untuk pengembangan sudah tidak Oke, Mbak, itu ada strategi. Ya. Nanti yang tolong diisi targetnya berapa. Ya, itu. Biar kita kerjanya terukur. Ya, Itu boleh yang ya. kaitan dengan RTH. Yang kaitan dengan persampahan. Kayaknya yang mungkin yang target-targetnya belum ada, coba ditampilkan. Mungkin Ya. kita baru target-target 5 tahun ke depan. 22 sampai 26 dari PD ada coba. Gak apa, silakan Mas. Monggo. Pakai disarankan Disarankan Mbak Ida, targetnya Pesannya nanti biar Pak Usman dan Pak Agus juga Ya, besok. Target ke depan disarankan. apa? Target sama tadi, pengurangan jadi berapa ton? Semuanya PD TPS 3R, Bang. TPS Cara itu apa saja? yang sama Ada tuh tadi. target-target. Tadi dah, yang sama tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan slide-nya. Di persamaan memang fokus atau beban berat tanggung jawab DLH adalah di pengurangan sampah. Ini sudah ditetapkan dalam program Serapnas kita di tahun 2025 dan kita pahami bersama bahwa penanganan sampah di kabupaten kota itu ditargetkan 70%, pengurangannya 30%. Itu adalah program yang sudah dipantau dari pusat dan di breakdown ke daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Secara realita memang itu agak sulit tercapai. Bahkan dari kementerian pun kemarin pada saat kunjung ke tempat kami pun juga mengatakan sulit untuk tercapai. Saking sulitnya mereka merasa untuk mencapai target itu, sekarang di kementerian itu membentuk direktur baru di bawah satu dirjen pengelolaan sampah dan limbah D3 itu, namanya direktur pengurangan sampah. Kalau dulu digabung, nah sekarang dibikin satu direktur sendiri. Itu sudah dapat setingkat eselon 2 di sana. Saking beratnya mereka menyadari itu. Nah di kami pun juga sama dengan ini, karena di pengurangan sampah ini fokusnya ada di pemilihan sampah dan pelakunya adalah masyarakat. Dan notabene kita tidak bisa 100% untuk bisa mengintervensi gitu. Jadi yang perlu kita lakukan tentunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal tanggung jawab terhadap sampah itu sejauh mana. Selama ini kan hanya memindahkan dari rumah keluar rumah. Nah, itu yang jadi 3R-nya itu ya benar, mereka sudah melakukan prinsip 3R, tapi 3R-nya adalah remove dan remove, bukan reuse dan recycle, tapi hanya remove dan remove. Jadi memindahkan dan itu pun sampai sekarang kita nah di yang akan datang yang ini target kita untuk di tahun 2022 kita pengurangan sampah itu baru pada angka di 6,9%. Kalau di tahun kemarin kita 5,96, jadi masih jauh dengan target di atas 20%. Tidak sebanding dengan penambahannya ya Pak. Iya, penambahannya kita di musim COVID ini saja harapan kita itu kan volume sampah yang dibuang ke TPA itu turun. Ternyata turun hanya 2 bulan. Jadi Maret dan April itu turun, tapi setelah April dan sampai sekarang itu trennya malah GoFood, Gojek. dan yang meningkat pesat itu adalah plastik. Ini yang agak merepotkan kita, dan plastik itu kan sangat susah untuk terurai gitu. Nah, beberapa hal yang akan kita lakukan sudah kita diskusikan bersama, bahwasanya nanti kita berupaya untuk menjadi solusi pemilahan sampah yang sampai sekarang itu sulit dilaksanakan oleh masyarakat. Itu ada teknologi yang kita survei di program juga itu, harapannya itu jadi salah satu solusi.
dulu itu kami di daerah, sekarang kita limpahkan ke DPU. Nah, ini Itu waktu itu ada belum ada SPK-nya. dan kegiatan dan harus penyamaan persepsi ini. Kalau tidak nanti khawatirnya apa? Karena di DPU sendiri kita juga menyadari beban tugas mereka juga sudah berat. Dengan begitu banyak tugasnya, terus nanti ditambahi lagi dari DLH dan sebagainya. Yang kedua kaitannya dengan kemarin kita ada refocusing itu sehingga untuk pematangan lahan dan pengerasan jalan itu tertunda. Yang mestinya kan tahun 2020 selesai. Tapi akhirnya tertunda sehingga mudah-mudahan nanti yang APBN itu masih on track, kita masih bisa ngejar gitu, walaupun mundur setahun 2 tahun nggak apa-apa, tapi kita masih kalau nggak terbantu bahannya APBD cukup besar. Gitu. Terus kita juga berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini, coba kita memaksimalkan pemanfaatan sampah itu di dalam skala rumah tangga. Apakah nanti kita akan pengomposan, apakah kita menjadi ekoenzim atau menjadi POC, atau yang sekarang sedang saya coba saya kembangkan itu yang di Wonderful Center adalah untuk budaya mabot itu tadi. Karena mabot ini ciptakan dan didesain oleh Allah dengan luar biasa kemampuannya menghabiskan sampah organik itu yang cukup efektif sebenarnya. Dan ramah lingkungan, Nah ini Pak, ukur Galiga Pak. tidak sulit. Nah, ini alatnya nih, ini Mas Budi yang kita rekam, ini alatnya seperti ini. Mudah-mudahan jelas. Ini yang kapasitas mesin paling besar. Ini di Sumpyo. Di Sumpyo itu satu mesin ini bisa menghabiskan 8 ton sampah per hari. Plastik. Iya. Plastiknya nanti kurang lebih 4% dapat plastiknya. Terus nanti untuk sampah organiknya itu satu TPS punya satu itu menjawab ya. sebenarnya. Iya. Iya. Benar. Ya coba. Dan ini kita tidak perlu harus memilah-milah sampah dulu di tingkat rumah tangga. Itu plastiknya sudah mencelat. Ya di RW dapat begitu semua ya. Plastiknya dimasukkan langsung, tidak dipilah-pilah sendiri. Ya itu langsung bisa milah sendiri dong, lewat sendiri. Nah, plastiknya sudah keluar sendiri, terpilah, itu nanti bisa dikumpulkan, dipres, dan bisa laku dijual juga. Kilonya 1.400 kalau di Banyumas. Nah itu yang tumpukan yang di sana yang gelap itu adalah bubur sampah organik. Nah itu yang siap untuk dijadikan kompos atau untuk jadi apa namanya untuk pakan magot atau namanya kemarin ya Mas Usman kita ketemu dengan Mas Iwan katanya dia bisa bikin formula untuk pakan ternak. Nah kalau memang itu ketemu nanti ya alhamdulillah itu dapat solusi banyak. Jadi ada teknologi-teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan sampah yang ada di Kota Magelang ini. Mudah-mudahan nanti dengan teknologi-teknologi yang kita terapkan di Magelang nanti bisa meningkatkan kinerja pengurangan sampah di Kota Magelang. Dan alhamdulillah juga kemarin Bu Wali Kota juga sudah kosong untuk menjadi duta bank sampah. Kita mulai kemarin di Jabuan buka tabungan dan mencairkan tabungan sampahnya. Ini dukurnya sampah. Organiknya Tapi ini lindingnya banyak nanti. Lindinya cukup banyak. Iya. Ya, tapi lindinya lindi yang bermanfaat, bukan lindi yang berbahaya. Karena ini dari bahan organik. Jadi bukan lindi bercampur. Bisa sendiri otomatis. Iya. Ini kan baru bisa plastik. Ya. Nah itu nanti dikumpulkan, Tapi nanti kan dikumpulkan. ada proses berikutnya Pak. Itu yang di kotak-kotak itu ada hasil pemilahan, ada kertas, ada botol gitu. Kalau yang di ibu-ibu itu yang khusus plastik kresek. Yang pasti itu nggak semua organiknya udah terpisah, bisa dibuat kompos atau makanan mabot. Ini berapa punya? Ini yang ada di Sumpyo. Besar Pak. Pernah ada ini juara nasional dalam hal inovasi mesin pengolah sampah di tahun 2018 dan sekarang hak paten dan ini sudah milik Mas Pujo. Karena mesinnya Pujo baik mesinnya. Nanti Masih kan Sudah rampung filmnya. Sudah selesai. Tadi masih ada. akan harapan ya kita